Halo Pak Heri Gunawan dan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai PSAK 65, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi yang beranggotakan saya Krisna Surya Putra Wardana dengan NIM 2022-50139 dan teman saya. Lewis Simajaya dengan NIM 2022-50133. 2022-50141 Rangka Miko. Dan saya Fernando Herianto dengan NIM 2022-50171. Dengan saya Andi Laurentius dengan NIM 2022-50243. Pertama yaitu pendahuluan, bahwa pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain. Yang kedua yaitu cara mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan pada paragraf 01, pernyataan ini yang pertama yaitu mensyaratkan entitas atau entitas induk yang mengendalikan entitas lain. Yang kedua, mendefinisikan prinsip pengendalian. Yang ketiga, menetapkan bagaimana cara menerapkan prinsip pengendalian. Yang keempat, menetapkan persyaratan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, mendefinisikan entitas investasi dan menetapkan pengecualian. Selanjutnya itulah ruang lingkupnya. Bahwa pernyataan ini tentang berhubungan dengan persyaratan akuntansi untuk kombinasi bisnis dan dampaknya dalam konsolidasi, termasuk goodwill yang timbul entitas yang merupakan entitas induk menyajikan laporan keuangan konsolidasi, yang dimana pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas. Habis itu juga ada investor mengendalikan investi. Ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investi. Dengan demikian, investor mengendalikan investi jika dan hanya memiliki seluruh hal berikut ini. Yang pertama itu adalah kekuasaan atas investi, yang kedua adalah exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi, dan yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil. Selanjutnya ada kekuasaan. Investor mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah investor mengendalikan investi. Habis itu juga ada dua atau lebih investor secara kolektif mengendalikan investi ketika mereka harus bertindak secara bersama-sama untuk mengarahkan aktivitas relevan. Habis itu juga ada lagi investor memiliki kekuasaan atas investi ketika investor memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Dan yang terakhir yaitu ada kekuasaan timbul dari hak. Selanjutnya juga ada investor dengan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan memiliki kekuasaan meskipun hak untuk mengarahkannya belum dilaksanakan. Dan jika masing-masing dari dua atau lebih investor memiliki hak yang ada saat ini yang memberikan mereka kemampuan sepihak untuk mengarahkan aktivitas relevan yang berbeda, dan juga investor berdampak memiliki kekuasaan atas investi meskipun entitas lain memiliki hak yang ada saat ini. Yang selanjutnya itu ada imbal hasil. Investor terekspos atau memiliki hak atas timbal balik hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Ketika timbal balik hasil investor dari keterlibatan tersebut berpotensi untuk bervariasi sebagai akibat dari kinerja investi. Meskipun hanya satu investor yang dapat mengendalikan investi, lebih dari satu pihak dapat berbagi imbal hasil investi. Hubungan antara kekuasaan dan imbal balik. Investor mengendalikan investi. Jika investor tidak hanya memiliki kekuasaan atas investi dan exposure atau hak atas imbal hasil dari keterlibatannya dengan investi. Dengan demikian, investor yang memiliki hak pengambilan keputusan menentukan apakah investor tersebut bertindak sebagai prinsipal atau agen. Lalu yang selanjutnya ada persyaratan akuntansi. Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama
untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Konsolidasi atas investasi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investasi dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas investasi. Paragraf PP 86 strip PP 93 menetapkan pedoman penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kepentingan non-pengendalian. Entitas induk menjanjikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Paragraf PP 94 sampai PP 96 menetapkan pedoman akuntansi untuk kepentingan non-pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi. Kehilangan pengendali. Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk yang pertama penghentian pengakuan aset dan liabilitas. Yang kedua, pengakuan sisa investasi apapun pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Dan terakhir, pengakuan keuntungan atau kerugian. Paragraf PP 97 sampai PP 99 menetapkan pedoman akuntansi atas kehilangan pengendalian. Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang pertama memperoleh dana dari satu atau lebih investor. Yang kedua, menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya. Dan mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar. Entitas mempertimbangkan apakah entitas tersebut memiliki karakteristik khusus dari entitas investasi berikut ini. Yang pertama, memiliki lebih dari satu investasi. Yang kedua, memiliki lebih dari satu investor. Yang ketiga, memiliki investor yang bukan pihak-pihak berelasi dari entitas. Yang keempat, memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau serupa. Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan terhadap satu atau lebih dari 3 elemen definisi entitas investasi sesuai dengan yang disebutkan dalam paragraf 27, atau karakteristik khusus entitas investasi sesuai dengan paragraf 28, maka entitas induk menilai kembali apakah entitas tersebut adalah entitas investasi. Entitas induk yang berhenti sebagai entitas investasi atau menjadi entitas investasi mencatat perubahan statusnya secara prospektif dan tanggal terjadinya perubahan status tersebut. Lihat paragraf PP 100 sampai PP 101. Berikutnya ada entitas investasi pengecualian terhadap konsolidasi. Kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 32, entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK 22, yaitu kombinasi etika ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Akan tetapi entitas investasi mengukur investasi dalam entitas anaknya pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 71, yaitu instrumen keuangan. Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 31, jika entitas investasi memiliki entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi dan tujuan utama dan aktivitasnya adalah memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi, maka dengan pernyataan ini paragraf 19-26 dan menerapkan persyaratan dalam PSAK 22, yaitu kombinasi bisnis untuk akuisisi dari entitas anak tersebut. Entitas induk dari entitas investasi mengonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi
kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi. Berikutnya ada penilaian pengendalian. Untuk menentukan apakah investor mengendalikan investi, investor menilai apakah investor tersebut memiliki seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan atas investi. Kedua, ekspor atau hak atas imbal hasil variabel dan keterlibatannya dengan investi. Ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi. Pertimbangan dari faktor-faktor sebagai berikut dapat membantu dalam penentuan apakah investor mengendalikan investi. Yang pertama, tujuan dan desain investi. Yang kedua, aktivitas apa yang merupakan aktivitas relevan investi. Ketiga, apakah hak investor memberikannya kemampuan. Keempat, apakah investor terekspos atau memiliki hak atas timbal hasil variabel. Dan kelima, apakah investor memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya. Berikut ada ketika menilai pengendalian atas investi, investor mempersifat hubungannya dengan pihak lain. Nah, ketika menilai pengendalian atas investi, investor mempertimbangkan tujuan dan desain investi untuk mengidentifikasi aktivitas relevan. Sehingga investi ini mungkin didesain sehingga hak suara bukan merupakan faktor dominan. Ketika tujuan dan desain investi dipertimbangkan, mungkin jelas bahwa investi dikendalikan melalui instrumen ekuitas. Untuk menentukan apakah investor mengendalikan investi dalam kasus yang lebih kompleks, investor mungkin perlu untuk mempertimbangkan faktor lain. Berikut ada kekuasaan. Untuk memiliki kekuasaan atas investi, investor harus memiliki hak yang ada saat ini, yaitu memberikan investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan. Penentuan apakah investor memiliki kekuasaan bergantung pada aktivitas relevan. Cara keputusan mengenai aktivitas relevan dibuat dan hak investor dalam pihak lain yang dimiliki dalam kaitannya dengan investi. Berikut ada aktivitas relevan dan arah aktivitas relevan. Bagi banyak investi, berbagai aktivitas operasional dan keuangan mempengaruhi imbal hasil investi secara signifikan. Contoh aktivitasnya yang bergantung pada keadaan dapat menjadi aktivitas relevan termasuk tetapi tidak terbatas. Itu yang pertama, penjualan dan pembelian barang atau jasa. Kedua, ada pengelolaan aset keuangan selama umur manfaatnya. Dan ketiga, ada pemilihan akuisisi atau pelepasan aset. Berikut ada contoh keputusan mengenai aktivitas relevan, yaitu seperti penetapan kekuasaan operasional dan permodalan investi, dan termasuk anggaran. Dan kedua, penunjukan dan pemberian remunerasi personel manajemen kunci investi. Dalam beberapa situasi, aktivitas sebelum dan sesudah timbulnya serangkaian keadaan waktu atau peristiwa tertentu yang terjadi mungkin merupakan aktivitas relevan. Hak yang memberikan investor. Kekuasaan yang timbul dari hak, yaitu contoh dari hak yang dapat memberikan kekuasaan kepada investor, baik secara individual atau dalam kombinasi. Hak suara atau hak serupa akan memberikan kekuasaan kepada investor, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan pengaturan lain. Ketika hak suara tidak memberikan dampak signifikan pada imbal hasil investi, investor perlu menilai pengaturan kontraktual. Dalam beberapa keadaan tertentu mungkin akan sulit untuk menentukan apakah hak investor cukup memberi investor tersebut kekuasaan atas investi. Kadangkala terdapat indikasi bahwa investor memiliki hubungan khusus dengan investi. Semakin besar ekspor atau hak investor, maka semakin besar insentif investor. Ketika faktor sebagaimana dijelaskan dipertimbangkan bersama dengan hak investor, bobot yang lebih besar diberikan pada bukti kekuasaan. Hak substantif. Dalam menilai apakah investor memiliki kekuasaan, investor hanya mempertimbangkan hak substantif yang terkait dengan investi. Penentuan apakah hak bersifat substantif memerlukan pertimbangan dengan memperhitungkan seluruh fakta dan keadaan. Hak substantif yang dapat dilaksanakan oleh pihak lain dapat mencegah investor mensyaratkan pemiliknya untuk memiliki kemampuan mengajukan keputusan. Lanjut ada hak protektif. Hak protektif terkait dengan perubahan fundamental terhadap aktivitas investi atau ditetapkan dalam keadaan khusus. Tetapi tidak seluruh hak yang ditetapkan dalam keadaan khusus atau peristiwa kontingensi adalah protektif.
karena hak protektif didesain untuk melindungi kepentingan pemiliknya tanpa memberikan kekuasaan atas investasi yang terkait dengan hak tersebut. Maka investor yang hanya memiliki hak protektif tidak dapat memiliki kekuasaan atau tidak dapat mencegah pihak lain memiliki kekuasaan atas investasi. Lanjut, ada waralaba. Perjanjian waralaba yang investinya bertindak sebagai pewaralaba. Umumnya, hak pemilik waralaba tidak membatasi kemampuan pihak lain untuk membuat keputusan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap imbal hasil pewaralaba. Dengan melakukan perjanjian, pewaralaba telah membuat keputusan sepihak untuk mengoperasikan usaha sesuai perjanjian. Lanjut, ada hak suara mayoritas tanpa kekuasaan. Bagi investor yang memiliki lebih dari setengah hak suara investasi, untuk memiliki kekuasaan atas investasi, hak suara investor harus substantif. Jika ada entitas lain yang memiliki hak untuk mengarahkan aktivitas dan entitas tersebut bukan merupakan agen dari investor, maka investor tidak memiliki kekuasaan atas investasi. Lanjut, ada hak suara potensial. Investor harus mempertimbangkan hak suara potensial miliknya maupun milik pihak lain untuk menilai apakah mereka memiliki kekuasaan atas investasi secara substantif. Investor juga harus mempertimbangkan tujuan dan desain instrumen terkait hak suara potensial serta motif dan alasan mereka untuk menyetujui syarat dan ketentuan instrumen tersebut. Jika investor memiliki hak suara atau hak pengambilan keputusan lain, mereka hanya menilai apakah kombinasi hak tersebut dengan hak potensial memberikan mereka kekuasaan atas investasi. Lanjut, ada hubungan antara kekuasaan dan imbal hasil. Imbal hasil variabel adalah imbal hasil yang bervariasi berdasarkan kinerja investasi yang bisa positif atau negatif atau keduanya. Variabilitas imbal hasil didasarkan pada substansi pengarutan bukan bentuk ilegal. Imbal hasil variabel mencakup dividen, bunga, perubahan nilai investasi, remunerasi atas jasa yang diberikan, exposure terhadap risiko kredit, manfaat pajak, dan akses ke likuiditas masa depan. Keuntungan dari penggunaan aset bersama dengan aset investasi untuk mencapai efisiensi atau keuntungan ekonomi lainnya. Lanjut, ada delegasi kekuatan. Investor dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Namun, investor tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh agen tersebut. Faktor penentu apakah seseorang itu agen atau prinsipal. Yang pertama, ruang lingkup kewenangan. Yang kedua, hak pihak lain. Yang ketiga, remunerasi. Yang keempat, exposure terhadap risiko. Ruang lingkup wewenang. Ruang lingkup wewenang pengambilan keputusan yang dimiliki pengambil keputusan dievaluasi dengan mempertimbangkan aktivitas yang diizinkan sesuai dengan perjanjian pengambil keputusan dan ditetapkan oleh hukum, diskreksi yang memiliki pengambil keputusan ketika mengambil keputusan mengenai aktivitas tersebut. Hak yang dimiliki pihak lain. Jika ada pihak lain yang memiliki hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa pengambil keputusan tersebut bertindak sebagai agen atau wakil dari pihak lain. Jika lebih dari satu pihak memiliki hak untuk mencabut kewenangan pengambilan keputusan, maka faktor lain perlu dipertimbangkan untuk menentukan status pengambil keputusan. Semakin banyaknya batasan yang ada, semakin besar kemungkinan mengambil keputusan dianggap sebagai agen. Hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Komisaris atau badan pengatur lain perlu dipertimbangkan karena hal ini dapat mempengaruhi wewenang pengambil keputusan. Remunerasi. Jika imbalan yang diterima pengambil keputusan jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil yang diharapkan investasi, maka pengambil keputusan tersebut bertindak sebagai prinsipal. Jika imbalan yang diterima sebanding dengan jasa yang diberikan, maka menjadi indikasi bahwa pengambil keputusan bertindak sebagai agen. Jika perjanjian remunerasi hanya mencakup hal yang biasa ditemukan dalam perjanjian jasa serupa,
maka ini juga mendukung kemungkinan pengambil keputusan sebagai agen. Exposure terhadap variabilitas imbal hasil yang berasal dari kepentingan lain. Pengambil keputusan memiliki kepentingan tambahan dalam investasi selain sekedar menjadi investor. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan seberapa besar risiko yang dihadapi akibat fluktuasi hasil dari investasi tersebut. Tingkat exposure terhadap risiko ini dapat mempengaruhi apakah pengambil keputusan dianggap sebagai agen atau prinsipal. Pengambil keputusan harus membandingkan exposure terhadap risiko dengan total variabilitas imbal hasil dari investasi. Hubungan dengan pihak lain dalam menentukan apakah seseorang bertindak sebagai agen atau prinsipal, perlu adanya analisis terhadap berbagai faktor, termasuk kewenangan, hak, remunerasi, dan risiko. Tujuannya untuk mengidentifikasi pihak yang memiliki kendali atas keputusan investasi dan menanggung risikonya. Pengendalian aset tertentu. Suatu bagian dari investasi bisa dianggap sebagai entitas yang terpisah, jika bagian tersebut benar-benar terpisah secara keuangan dan investor memiliki kendali penuh. Penilaian yang berkelanjutan. Jika ada perubahan dalam salah satu dari 3 faktor utama yang menentukan apakah seorang investor mengendalikan suatu investasi, cara investor menjalani kekuasaannya berubah, resiko yang ditanggung investor atas investasinya berubah, maka perlu dilakukan penilaian ulang. Penentuan apakah entitas adalah entitas investasi. Tujuan entitas adalah untuk berinvestasi untuk menaikkan modal, penghasilan investasi. Strategi pengakhiran. Entitas investasi tidak memiliki rencana untuk memiliki investasinya secara tidak terbatas, melainkan untuk jangka waktu yang terbatas. Pendapatan dari investasi. Entitas investasi mungkin berinvestasi dalam lebih dari satu investasi pada industri, pasar, atau wilayah geografis yang sama dalam rangka memperoleh manfaat dari sinergi yang meningkatkan kenaikan nilai modal dan penghasilan investasi. Pengukuran nilai wajar. Entitas investasi dapat memiliki beberapa aset non-investasi. Karakteristik khusus entitas investasi. Lebih dari satu investasi, diversifikasi risiko dan maksimalkan imbal hasil. Lebih dari satu investor. Memiliki beberapa investor yang menggabungkan dana untuk mendapatkan akses kepada jasa manajemen investasi dan peluang investasi. Investor yang tidak berelasi. Investor memperoleh seluruh manfaat sendiri. Bagi kepemilikan, biasanya dalam bentuk ekuitas atau kepentingan serupa. Persyaratan akuntansi kepentingan dan pengendali. Entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan pengendali. Kehilangan pengendalian. Jika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk menghentikan pengakuan goodwill dan liabilitas dan mencatat seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain. Pengukuran. Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian. Persyaratan akuntansi pengukuran. Entitas memasukkan penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal yang diperolehnya sampai tanggal kehilangan pengendalian. Hak suara potensial. Ketika terdapat hak suara potensial, proporsi laba atau rugi dan perubahan ekuitas untuk entitas induk dan kepentingan non-pengendali dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian ditentukan berdasarkan kebagian kepemilikan. Tanggal pelaporan. Perbedaan antara tanggal pelaporan keuangan entitas anak dan tanggal laporan keuangan konsolidasian tidak boleh lebih dari 3 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.